Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran sebagai pelajar Profil Pancasila. Kita akan nyanyi dulu tentang lagu nasional, ya. Silakan untuk berdiri. Kemarin Bapak sudah ngasih sebuah tugas atau instruksi di grup bahwa kalian untuk pertemuan kali ini harus membawa yang namanya buku gambar yang besar atau ukuran A3. Bawa nggak? Bawa. Terus pensil warna. Siapa yang nama masuk kali ini? Dina. Siapa alasannya? Ya kita doakan semoga Bapak sembuh. Ada lagi ya, Dina? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak bakal kasih kalian pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud tentang hukum? Angkat tangan. Ya, silakan. Hukum adalah peraturan. Ya, Pak. Ya, silakan. Hukum adalah konsekuensi, Pak. Oke, hukum adalah konsekuensi. Ya, silakan. Hukum adalah konsekuensi. Oke, semuanya benar ya. Hukum bisa berupa tata tertib atau yang namanya aturan yang sifatnya adalah memaksa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah melanggar hukum? Siapa yang pernah angkat tangan? Pak. Jangan, siap. Saya pernah menerobos lampu merah. Lampu merah. Siapa lagi yang pernah? Siapa lagi, yuk? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah dalam sekolah. Lagi. Ya, siapa nih? Lewat arah. Disilakan. Nah, ada di sini ya. Ada lagi? Pak. Ya, silakan ini. Saya pernah nengokin nenek pakai helm. Nggak pakai helm. Ada lagi? Oke, tadi kalian sudah menjawab semua pertanyaan dari Bapak. Apa itu tentang hukum? Hukum adalah aturan tata tertib yang sifatnya memaksa. Terus kalian tadi jawab juga, pernah nggak melanggar pelanggaran hukum? Ada yang jawab, pernah Pak? Saya datang terlambat itu melanggar tata tertib atau hukum di sekolah. Lalu nggak bawa SIM, ya, melawan arah, ya. Terus nggak pakai helm itu melanggar hukum dalam segi lalu lintas. Dan kita akan bahas yaitu bab tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita bahas, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya ada 4. Yang pertama, setelah melakukan tugas membaca dan menghafal, nanti kalian akan dikasih video, tontonan video, ya, tentang materi dinamika pelanggaran hukum, ya. Itu akan Bapak berikan. Nah, dari video tersebut, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi dengan benar dan kritis dari berbagai sumber tentang dinamika apa sebenarnya pelanggaran hukum, ya, terhadap perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, selama kerja kelompok nanti Bapak akan bantu kalian ke dalam kelompok, ya. Kalian harus melakukan yang namanya kolaborasi dan mencari literatur dinamika pelanggaran atau penegakan hukum. Terus tujuannya peserta didik dapat menjelaskan dengan menggunakan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, ya, peserta didik dapat menyimpulkan data dari berbagai sumber. Jadi kalian nanti harus cari referensi, boleh dari buku, boleh dari internet, ya. Terus nanti di pertemuan kedua kalian harus yang namanya
Fokus. Makanya Bapak nyuruh kalian bawa yang namanya kertas gambar, ukuran A3 dan pensil atau bawah. Ya. Ini tujuan yang akan kita capai bareng-bareng. Ya. Selanjutnya materi, ya. Tapi sebelum materi, Bapak tampilkan terlebih dahulu videonya. Dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal 8 hingga 13 Malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya dan Wahyu. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara. Frasa pelanggaran hukum sudah tidak asing lagi di telinga kita, secara harfiah atau peraturan tersebut. Aksi anarkisme atau unjuk rasa biasanya terjadi kekerasan, membawa air keras, blokade jalan, merusak fasilitas umum, dan sebagainya. Pada 25 November 2021, aksi tersebut dilakukan oleh organisasi masyarakat pengguna Pancasila atau PP di depan gedung DPR yang terkesan menempatkan diri di atas hukum. Rabu 22 Desember, pelaku yang merupakan dua orang ini menghabisi nyawa Fitriani, 19 tahun. Pembunuhan merupakan perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Beberapa penyebab pembunuhan diantaranya adalah dendam, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara pada Selasa 21 Desember 2021. korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan atau organisasi untuk keuntungan individu. Kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini adalah korupsi proyek Dinas PUPR sehingga membuat Kejaksaan Dalam Negeri Lampung Utara menahan dua tersangka. Cara menangani kasus korupsi adalah kita bisa membenahi peraturan dan diperkuatnya undang-undang tentang tindakan pidana korupsi, sehingga tersangka akan 1. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bersama Polres Jajaran mengamankan 101 orang tersangka tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan kegiatan memainkan permainan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian pada kasus ini merupakan togel dan perjudian online. Cara menangani kasus ini adalah kita bisa mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas bisnis perjudian dengan menangkap atau melaporkan pelaku judi. Pemirsa, pelecehan seksual di lembaga pendidikan diakui bukanlah perkara baru. Di Sumatera Selatan, dua oknum dosen dari sebuah perguruan tinggi negeri yang sama bahkan menjadi tersangka. Penanganan dari kasus ini beberapa di antaranya adalah pengawasan orang tua kepada anak-anaknya harus lebih ketat, batasi pergaulan bebas, pengenaan sanksi yang tegas kepada pelaku, dan pendampingan terhadap korban. Oke, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang pelanggaran hukum, termasuk kasus-kasusnya, mulai dari anarkis, ya, terus narkoba, pembunuhan, ya, terus korupsi, ya, dan lain-lain, ya. Dari hasil video, Bapak ada yaitu gambar kerja peserta didik atau sudah. Oke, sudah dibaca semuanya? Itu adalah gambar kerja peserta didik, tapi sifatnya adalah kelompok. Nanti akan Bapak bagi kelompok, tapi sebelum Bapak bagi kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu. Kalau kata Bapak bilang kuping pegang kuping, kalau kata Bapak bilang kepala pegang kepala, kalau kata Bapak bilang pundak pegang. Oke, yang kalah nanti maju ke depan ya. Nyanyi, oke. Nyanyi, kalau mau pantun boleh. Ya, siap. Kita mulai. Kalau kata Bapak pegang kepala, pegang kuping, pegang pundak, pegang kepala, pegang
kita akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok, jadi berhitung 1 sampai 6. Mulai dari Adira. 1, 2. Oke, sudah semua berhitung. Silakan yang kelompok 1 duduk sebelah sini, 2 sebelah sini, 3, 4, 5, dan 6. Yuk silakan. Kalian sudah dibagi ke dalam kelompok. Tadi berdasarkan hasil video dan materi yang Bapak sampaikan, kalian harus, yaitu tugas kalian membuat sebuah hasil karya, yaitu berupa poster. Posternya silahkan menggunakan kertas gambar yang ukurannya A3, lalu pensil atau spidol warna. Itu temanya kita tentukan apa bebas? Oke, kelompok 1 mau tentang apa? Narkoba. Kelompok 2 banyak seksual. Kelompok 3 korupsi. 4 bullying. Ya, bullying. Ya, terus lanjut. Pelanggaran lalu lintas. Perlindungan anak. Oke, sudah bos. Silakan kertas gambar kalian. Silakan. Oke, kalian bagi tugas, ada yang menentukan atau yang menyampaikan tugas posternya, lalu ada juga anggota kelompok kalian yang menyiapkan untuk presentasi nantinya. Jadi kalian bahannya misalnya kelompok 1 tentang narkoba, jadi siapkan materinya yang akan disampaikan nanti ya, dan setelah nanti tentang narkoba. Ya, terus kelompok 2 tentang pelecehan seksual, dicari materinya. Oke anak-anak, berhubung waktunya sebentar lagi mau selesai, sekali lagi silakan kalian nanti dilanjutkan pekerjaan kalian di rumah kalian masing-masing. Ya, sambil nanti bakal ke masing-masing perwakilan grup selesai atau ya harus selesai. Ya, besok harus presentasi. Di selanjutnya tolong persiapkan dari langsung ya. Itu aja yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon dilanjut di rumah. Mohon maaf apabila salah kata Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum bagi kelompok ya? Nah, sebelum mulai silahkan kalian duduk sesuai kelompok kamu. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran sekaligus nanti presentasi sebagai pelajar Profil Pancasila, kita nyanyi nasional dulu. Silahkan berdiri.
ini? Ya, kita lakukan membaca Al-Qur'an. Oke, kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini sudah selesai sebuah tugasnya. Gimana tugasnya teman? Ya, mengenai itu tugasnya adalah kalian harus membuat poster lalu nanti presentasi. Kenapa kalian ngambil materi tersebut? Ya, tentang apa? Contohnya kali tentang narkoba berarti harus ada presentasi tentang narkoba. Ya, tapi sebelum kita mulai, Bapak akan jelaskan dulu tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Ya, ini pertemuan kedua, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Ya. Nah, ini indikatornya. Jadi indikator pembelajaran yaitu mengevaluasi dan menyebutkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam bentuk poster. Lanjut, ini tujuannya, ya. Ini tujuannya adalah selama kerja kelompok kolaboratif dan membuat laporan berupa poster, peserta didik dapat mengevaluasi dan menyimpulkan dengan berpikir tentang dinamika pelanggaran hukum terhadap perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Ya. Dan ini kita sepakati tentang mekanisme presentasi. Ya. Yang pertama, presentasi kelompok secara bergantian. Nanti yang bergantian nih. Ya. Terus ditentukan berdasarkan nomor urut yang didapat oleh kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya maju perwakilan untuk mengambil nomor urut. Ya. Yang kedua, selama konsentrasi siswa diharapkan menyimak dan mendengarkan penjelasan presentasi dari kelompok yang mendapatkan pesan. Yang ketiga, akan ada sesi tanya jawab. Ya, kelompok yang bertanya akan mendapatkan poin atau nilai kan? Untuk kita mulai presentasinya supaya nge-repeat kontak lagi dan lebih semangat lagi, Bapak akan mengadakan briefing, ya. Dimana briefingnya kalau Bapak bilang pagi tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau sore tepuk 3 kali, kalau malam enggak, ya. Kita coba ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, kita mulai. Siang pagi, siang. Nah, diam satu. Nah, jauh. Sore, malam. Oke, silakan. Oke, hukumannya harus nyanyi, yaitu nyanyi balonku ada, tapi pakai airan. Oke, siap ya. Siap. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat Tio dan Api. Oke, silakan ketua kelompok langsung duduk. Oke, silakan dibuka nomor berapa? Oke, Fatma dari kelompok tampil ke 4. Kira kelompok tua tampil ke 6. Kedua. Ya, terus. Oke, ya silakan duduk kembali, dipersiapkan. Satu, menerapkan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun
Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayah. Undang-undang tentang lalu lintas itu ada di Undang-Undang Nomor 20. Jadi ditanya, perkenalkan nama saya Roni Mukadiri dari kelompok 3. Jadi ditanya, bagaimana hukuman bagi para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini kami mau mengenai Kamar Hukum Indonesia. Di sini kami mengambil tema bisa dilihat poster yang kami buat di sini. Di sini tulisannya adalah stop korupsi, bebaskan diri dari korupsi. Nah, pada gambar ini adalah merupakan seorang yang sedang melarang gitu stop dengan korupsi. Nah, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau individu. Izin bertanya. Saya Dita Ramadhani dari kelompok 2 izin bertanya, mengapa di Indonesia korupsi sulit diatasi? Terima kasih. Hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi seakan-akan pada proses itu ini, sedangkan dari itu Izin bertanya, apa saja dampak korupsi? dampak korupsi itu ada banyak, salah satunya itu kayak merugikan negara, kayak utang negara makin banyak, terus kurangnya investasi di negara. Ini yang tadi itu dari kami. Sebelumnya kami tutup dengan sambal ya teman-teman. Jangan makan nasi basi. Nasi buat keluarga. Jangan para korupsi. Semoga akan hari akhirnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi penampilan pertama tentang pelanggaran hukum lalu yang kedua tentang korupsi, yang ketiga tentang korupsi, yang keempat
menjauhi yang namanya pelanggaran hukum. Setiap aturan setiap hukum itu ada sanksinya, tapi tadi sudah jelaskan ya, mulai dari narkoba. Kalau ketika melanggar memakai itu ada yang namanya hukumannya, yaitu penjara ya minimal 6 tahun kakak ya. Dan yang tadi lalu lintas bersama tidak pakai SIM ada dendanya, denda hilang biasanya sampai kalau nggak bisa bayar itu diganti dengan kurungan ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau sekali lagi yang lain disiapkan, kita minggu depan akan ulangan baru. Jadi disiapkan ya. Saya ucap alhamdulillah.